Oke anak-anak semua, kembali lagi di bidang studi Bahasa Indonesia bersama Bu Deta. Nah, berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai gagasan pokok, gagasan pendukung, dan juga kegiatan meringkas, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks petunjuk. Oke, kalian penasaran apa itu teks petunjuk? Nah, maka kalian bisa siapkan buku paket tematik 4B dan juga buku tulisnya. Ketika ada informasi penting yang bisa digunakan untuk belajar, silahkan dicatat baik-baik di buku tulis. Oke? Nah, sekarang kita lanjut dulu. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai pengertian apa itu teks petunjuk. Yang kedua, jenis-jenis teks petunjuk. Yang ketiga, ciri-ciri teks petunjuk. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah menyusun teks petunjuk. Jadi diharapkan setelah kalian belajar dari video ini, kalian bisa membuat satu teks petunjuk. Ya, untuk tugasnya nanti akan dijelaskan di belakang. Oke. Pengertian, apa itu teks petunjuk? Merupakan ketentuan yang memberi arah atau bimbingan tentang sesuatu yang harus dilakukan. Perlu diingat ya, digaris bawahi. Teks petunjuk ini adalah arahan atau bimbingan untuk melakukan sesuatu. Nah, misalnya adalah petunjuk penggunaan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional, dan petunjuk pemakaian. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ada apa saja sih jenis-jenis dari teks petunjuk? Yang pertama, petunjuk menggunakan obat. Kalau kalian di rumah ada obat, silahkan coba diambil dulu. Kemudian kalian lihat di bungkus obat itu atau di dus atau di botolnya itu pasti ada petunjuk penggunaannya. Nah, biasanya di kemasan sebuah obat ini ada kegunaan obatnya, ada komposisi, ada larangan, dan ada petunjuk pemakaian, serta ada juga cara penyimpanannya. Penulisan petunjuk bertujuan agar konsumen atau kita yang sedang sakit tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan sebuah produk. Nah, kedua, petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk membuat sesuatu biasanya terdapat di kemasan makanan, contohnya ada di mie instan, di bungkus kopi, atau cara-cara membuat kue kering. Ya, kalau kalian biasa bantu mama di dapur, mungkin kalian biasa lihat teks-teks petunjuk membuat sesuatu. Yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu biasanya ada di majalah. Biasanya ini mengenai tips-tips untuk membuat sesuatu. Tips misalnya untuk melebatkan rambut, seperti itu. Nah, yang keempat, petunjuk arah atau dena. Petunjuk arah atau dena ini biasanya terdapat di lampiran acara atau undangan pernikahan. Coba, siapa yang di rumah punya undangan pernikahan, dicek lagi, dilihat apakah ada petunjuk arah di undangannya. Nah, ini untuk jenis-jenisnya. Jadi ada 4 ya. Petunjuk menggunakan obat, petunjuk membuat sesuatu, petunjuk melakukan sesuatu, dan juga petunjuk arah atau dena. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih ciri-ciri dari teks petunjuk? Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah yang halus. Apa sih bedanya dengan kalimat perintah yang tidak halus? Nah, biasanya kalimat perintah yang tidak halus itu diakhiri dengan tanda seru. Nah, kalau misalnya di teks-teks petunjuk ini tidak perlu diakhiri dengan tanda seru. Contoh-contoh kalimatnya, contohnya adalah panaskan air sebanyak 3 gelas, atau kupas buah nanas dan potong tipis-tipis. Nah, di setiap akhir kalimat ini tidak ada tanda serunya. Yang kedua, berisi saran atau anjuran melakukan sesuatu.
Ya, supaya bisa berhasil membuat layang-layang contohnya. Nanti di situ pasti akan diberikan saran-saran atau anjuran. Yang ketiga, tidak menimbulkan keraguan. Gunanya apa? Supaya yang mengikuti teks petunjuk itu bisa mengikuti dengan baik. Jadi tidak ragu-ragu, teks ini sudah benar apa belum. Yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat, padat, namun jelas. Intinya adalah kalimatnya ini mudah dimengerti. Ya, siapapun yang membaca pasti mengerti. Jika sebuah kalimat yang pendek mampu mengutarakan sebuah informasi, kenapa kita harus menggunakan kalimat yang panjang, ya kan? Kalau memang bisa dijelaskan dengan kalimat yang sederhana. Tetapi kalau memang diperlukan adanya informasi yang lebih jelas atau lebih detail, itu tidak masalah. Begitu. Nah, selanjutnya, bagaimana langkah-langkah membuat teks petunjuk? Yang pertama adalah kita harus menentukan jenis petunjuk yang akan dikerjakan. Kita mau buat teks petunjuk untuk apa? Misalnya teks petunjuk untuk menggunakan blender, teks petunjuk menyalakan kipas angin, teks petunjuk misalnya merangkai lemari bongkar pasang. Kan sekarang banyak lemari-lemari bongkar pasang. Nah, kita harus tentukan dulu supaya pas membuat kalimat-kalimatnya. Yang kedua adalah membuat kalimat singkat yang mudah dipahami. Ingat ya, bukan berarti kalau memang perlu informasi kalian tidak memberikan informasi. Kalau memang dibutuhkan informasi untuk menjelaskan, silahkan dijelaskan. Begitu. Nah, yang ketiga, susun kalimat secara urut. Ingat, kalau teks petunjuk harus disusun mulai dari awal sampai akhir. Ya, bukan balik-balik atau dari akhir ke awal, bukan seperti itu. Karena kan fungsinya teks petunjuk itu supaya orang yang membaca mudah melakukan sesuatu atau membuat sesuatu sesuai dengan teks petunjuknya. Yang pasti teks petunjuk itu disusun dari awal ke akhir, seperti itu. Nah, untuk contoh-contoh lainnya ini bisa kalian lihat di buku tematik 4B subtema 2. Itu ada beberapa contoh mengenai teks petunjuk. Kalian bisa baca-baca di situ. Nah, di sini Bu Deta mempunyai contoh lain. Yang pertama ini ada petunjuk menyalakan televisi. Yang pertama, hubungkan kabel TV dengan stop kontak. Kemudian tekan tombol power pada monitor. Setelah itu, tekan tombol on off pada remote. Dan dilanjutkan pilih stasiun TV yang diinginkan. Kalau kalian mau tahu ini petunjuknya sudah benar atau belum, sudah urut atau belum, kalian bisa uji coba loh. Coba kalau kalian mulai dari langkah pertama sampai keempat. Nah, ini adalah cara-cara menyusunnya, ya. Tidak dibalik-balik. Bukan pertamanya tekan tombol on off dulu baru hubungkan kabel, bukan seperti itu. Harus sesuai urut. Nah, yang ini adalah kedua cara penggunaan dari balsem, ya. Ini bisa kalian lihat kalau misalnya di rumah ada balsem, kalian baca, mungkin di sini kurang jelas, tidak masalah, ini hanya contoh. Kalian bisa lihat lagi contoh-contoh yang lain di buku paket kalian di tematik 4B subtema 2 dan juga di internet, sangat banyak. Kalian bisa cari contoh-contohnya. Oke. Kita lanjut ke latihan. Tapi sebelumnya Bu Deta mau berpesan kepada kalian, jangan lupa kalau memang kalian belum begitu paham mengenai materi ini, silahkan diulangi lagi. Boleh diulangi lagi dari awal sampai akhir. Setelah itu, kalau kalian punya printer di rumah, bisa di-download materinya di link Google Drive yang pernah di-share Bapak Ibu guru, kemudian di-print dan dijadikan catatan. Tetapi akan lebih baik kalau dicatat sendiri di buku tulis bahasa Indonesia, karena menulis adalah salah satu media untuk kalian belajar. Gitu. Nah, untuk latihannya adalah membuat satu teks petunjuk penggunaan alat atau benda di rumah yang menggunakan energi listrik. Ya, kalian tentukan satu alat yang menggunakan energi listrik. Kemudian buatlah teks petunjuknya. Ingat, dibuat harus ada judulnya dan disusun urut.
menggunakan kalimat yang jelas. Yang kedua, kerjakan tugas ini di buku tulis bahasa Indonesia. Silahkan ditulis yang rapi. Untuk belajar kalian juga ditulis judulnya, ditulis tanggalnya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Yang ketiga, setelah selesai coba minta bantuan papa, mama, atau keluarga di rumah untuk melihat kembali apakah teks petunjuk yang kalian buat ini sudah baik. Ya. Yang terakhir adalah latihan ini tidak dikumpulkan. Silahkan dikerjakan dengan baik, tidak perlu menumpuk tugas walaupun tidak dikumpulkan karena untuk kalian belajar. Dan kita akan lanjutkan pertemuan ini mengenai teks petunjuk di pertemuan berikutnya di hari Kamis. Oke, terima kasih anak-anak semua. Selamat belajar, jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang sehat, gunakan masker jika keluar, hindari dulu kerumunan. Jika tidak penting, tidak perlu keluar rumah. Ya, terima kasih. Kita sama-sama berdoa supaya kita bisa bertemu di kelas. Selamat belajar, Tuhan memberkati.